Jakarta macet banget ya. Ini kita udah usahakan jalannya tepat, tapi belum juga. Tapi ya nggak apa-apa deh ya. Yang penting nyampe di rumah bisa kumpul sama ini sama anak. Kita doain aja ya, semoga bulan Maret nih Indonesia dilatih sama Patrick Kluivert bisa menang, karena kita tahu ya kalau kita dapat Piala Dunia itu pasti rezekinya nomplok, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya misalnya dia kasih naturalisasi semua ya aku sih setuju aja ya. Apalagi gue setuju banget kalau pemainnya naturalisasi, yang penting menang. Masalah lokal ya itu semuanya kembali juga ke lokalnya juga. Kalau dia mau semangat ya pasti kan dia berusaha, betul nggak? Ya mudah-mudahan Jairo masuk di bawah Kluivert ya. Tapi kita tunggu-tunggu, belum dilantik-lantik juga naturalisasinya, takut batal Kalau ngomongin bola tuh enaknya bareng temen-temen tuh. Kalau misalnya ada pertandingan bola, dibahasnya nggak habis kelar 2 hari dah. Ini kita jalannya lumayan padat ya, karena jalan tikus. Enaknya ngomongin bola itu sama kopi, sama rokok. Gak hujan-hujanan kayak gini. Ajan, kita break dulu ya.
prediksi Bang Ceko ya. Bang Ceko prediksikan Indonesia menang lawan Australia. Ya kalau nggak 1-0 atau 2-1. Lawan Bahrain menang. Bisa 2-0 atau 3-1. Lawan Cina menang. Bisa 2-0 atau 3-1 juga. Tapi ya Jepangnya ini lawan Jepang terakhir kemungkinan draw 0-0 atau 1-1. Kita juga pengen ya line up-nya itu ada Rizky Ridho ya, walaupun pengganti ya, karena kan udah kuat semua tuh backnya tuh. Ada Verdong, ada Kevin Dick, ada Nesilger, ada juga Kapten Bang Ijes tuh. Rizky Ridho bisa aja kalau misalnya salah satu cedera bisa atau capek bisa dimainkan. Atau gimana, tergantung pelatih lah yang fit, yang siapa saat itu nantinya. Kalau di tengah Tom Haye pasti, moga-moga ya, karena dia kan sebagai umpan yang brilliantnya banyak tuh. Nah kalau misalnya Jero Ridho main, wah lebih mantap lagi tuh. Jero Ridho 4-3-3 bisa aja Sandy Walsh gitu. Nah, tinggal depannya nih, depannya itu bisa aja si Rome oleh kemudian satu lagi si Struik sama satu lagi siapa ya kira-kira ya. Marcelino depan, tapi enakan di belakang lah dia. Tengah Orat Mangun. Tapi kalau Orat Mangun aku larinya kurang greget ya. Apakah kurang gemuk ya kali ya? Ya mungkin aja belum dapat umpan yang pas kali ya. Jadi belum dapat posisi yang pas banget sehingga kelihatannya aja ketinggalan larinya. Ini pandangan pribadi loh, dan disamakan sama yang lain. Ini nanti kalau misalnya lawan Bahrain itu tanggal 25 Maret 2025, ini pasti jalanan penuh Senayan ini nih. Di Senayan pasti penuh. Timnas Indonesia berusaha menang dan supporter juga berusaha untuk berkreasi dan datang ke lokasi di Senayan ini. Jadi bisa diantisipasi buat kendaraan roda 4 ya, atau roda 2 juga takutnya macet. Nah, kalau ngomongin bola udah selesai, kita coba ngomongin laut. Kemarin kan sempat pasang tuh laut di Ancol hingga beberapa hari, 2 hari lah tergenang wilayah-wilayah di utara yang mendekati pantai. Nah, kita juga dengar juga ada pemasangan bambu ya di daerah Banten. Itu juga bikin heboh juga dunia maya, karena seperti yang dibilang para pakar bahwa bumi, laut, dan kekayaan isinya
harusnya digunakan untuk pembangunan daerah dan dikuasai oleh negara ya, atau Undang-Undang 45 nomor 33 ya. Ya, sehingga kemarin disebut misterius karena tidak ada yang mengakui. Kita bisa bayangin ya, kalau laut kita itu nggak ada yang tahu pasang di situ, agak aneh juga sih ya. Ya, semoga selesai juga, ada titik terang dan ada kesepakatan untuk dicabut agar nggak mengganggu para nelayan juga. Serba salah juga sih, kita juga ke lokasi juga belum pernah, belum tahu, kita hanya berita dari pertama ya itulah orang bangsa individu, manusia merdeka, apresiasi buat beliau lah. Kita juga pernah dengar ini juga nih, ada seorang guru di Medan ya kalau nggak salah ya, yang masalah SPP ya, SPP sehingga anak tersebut tidak diberikan bangku dan disuruh duduk di di lantai ya. Nah, itu kita juga pernah ngerasain kalau belum pernah bayar SPP itu ya, kadang-kadang hidup ini kan di atas atau di bawah. Jadi memang niatnya mau bayar tapi belum ada uangnya ya, karena memang sulit ya. Kalau memang sulit, benar-benar sulit gitu ya. Mungkin kalau ada persatuan orang tua murid guru harusnya lebih peka ya, apalagi kalau anaknya udah menunggak dan diperlakukan seperti itu. Sebaiknya orang tua murid dan guru, persatuan orang tua murid guru itu udah bertindak ya, minimal menggunakan uang kasnya dulu sebagai bantuan sosial atas kesepakatan lah. Dan guru juga nggak boleh begitu, karena kalau gurunya begitu ya siapapun orang tuanya juga akan marah ya, karena anak itu kan sebetulnya dia nggak tahu apa-apa masalah uang sekolah. Kalau dia bisa bayar sekolah juga mungkin dia bayar sekolah tuh. Ya, tapi itu mungkin gurunya yang agak aneh ya, yang nggak punya prinsip kemanusiaan. Nah, itu cerita kita hari ini. Nah, paling tadi pagi saya lihat ada artis ya, almarhum Sandi ya kalau nggak salah namanya. Dia ditusuk oleh tetangganya dan masih diinvestigasi oleh polisi. Saya belum tahu nih ketemu atau tidak yang menusuknya, karena tetangga saya rasa sih agak muda harusnya ya, dan dia katanya kabur membawa anak dan istri. Berarti agak sulit gerakannya ya. Semoga-moga Pak Polisi di Cibarusah bisa menangkap dan juga bisa mengetahui motifnya sesungguhnya atas peristiwa itu. Dan buat keluarga Bang Sandi almarhum, Bang Ceko ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal beliau diterima di sisi Allah dan dimudahkan, dan juga diberikan kemudahan keluarganya dalam menghadapi ujian cobaan ini.
Oke, kita ngomong jangan serius-serius ya. Itu hujan-hujan, naik motor, ada yang pakai jaket tipis, ada yang pakai jaket tebal. Ya, semuanya yang penting bisa nutupin tas ya, atau bawaannya. Nah, hujan di Januari ini ya, curah hujannya lumayan ya, lumayan yang buat kendaraan bermotor itu. Jadi itu tidak persiapan hujan dan tukang jas hujan juga jadi laku ya. Kita punya apa sih yang kira-kira ya kalau di jalanan yang hujan? Biasanya kalau hujan itu, kalau hujannya deras malah makin lancar karena banyak yang tidak berjalan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya, karena resikonya juga. Jadi kalau udah selesai, nah itulah terjadilah kemacetan. Yang ngerasa hujan itu anugerah ya, coba aja kalau misalnya kalau kita nggak dapat hujan ya, mungkin bisa kering kayak di Amerika sana, malah bisa jadi kebakaran. Makanya kita di negara Indonesia ini dengan intensitas cuaca dan hujannya bagus ya, beruntung ya. Oh iya, kemarin MK juga sudah memutuskan untuk calon presiden wakil presiden di tahun 2029 itu tidak ada lagi namanya batas ambang 20% ya, jadi semuanya 0% sesuai dengan request dari saudara-saudara kita yang pernah ikutan uji di MK, dan waktu itu hakimnya mengembalikan ke DPR karena yang buat anggota DPR putusan tersebut, jadinya batal 20% dikurangin ya, dan sekarang sudah 0%. Jadi dinamika untuk pemilihan presiden di 2029 alhamdulillah sudah mulai banyak ya calon-calonnya, siapapun pilihannya yang penting terbaik buat bangsa Indonesia. Dan juga satunya partai juga dilarang untuk bergabung, minimal kalau nggak salah 3 partai kalau nggak salah ya, koreksi ya kalau salah ya. Jadi semua partai tidak bisa ngeborong seperti waktu itu pemilihan DKI. Ya ini berkah lah dari demokrasi kita. Ya demokrasi kita tetap terjaga. Pagi-pagi demokrasi juga tetap dijunjung tinggi oleh kekuasaan. Karena nantinya semua tertulis di sejarah apa aja yang terjadi dalam perjalanan Indonesia. Nah, ini kita di Gandaria City ya.
Oke, cukup dulu ya. Assalamualaikum, kembali lagi ambil pesanan, semoga untuk menghibur ya.